Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Medi. Atau biasa dipanggil Mei atau Medina. Nah, kali ini kita akan ngobrolin apa nih di My Podcast kali ini kita akan ngobrolin seputar ilmu manajemen risiko, tapi dalam konteks yang nggak ribet-ribet, yang mudah, bersama Mbak. Ya biasa, karena kan ini kan sharing biasa untuk orang biasa. Nah, siapa itu hari ini? Beliau salah satu penulis tapi juga karyawati di salah satu BUMN yang ngurusin tentang divisi manajemen risiko. Apa itu manajemen risiko dan perkenalan singkat Mbak Aska. Mungkin silakan ya Mbak Aska. Oke, terima kasih Mbak Mei. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Askarini, biasa dipanggil Aska. Saya seorang penulis dan juga salah satu karyawati di BUMN di Jakarta Utara, PT Kawasan Berikat Nusantara. Saat ini saya merupakan junior officer dari divisi manajemen risiko. Tuh, Mbak Mei. Oke. Nah, aku tadi sebelumnya udah sempat ngobrol-ngobrol nih sama Mbak Aska. Karena recordingnya tadi ternyata nggak ke-save, nggak tahu error, tiba-tiba ada trial. Nah ini tadi sih yang aku tangkap itu manajemen risiko itu sekilas tentang ilmu memperhitungkan dampak dari sebuah bukan kegiatan ya, sebuah hal ya. Beda dan itu mungkin bedanya antara kita harus bisa mendefinisikan atau memilah itu sebuah masalah atau sebuah resiko. Jadi kalau masalah lebih ke masa lalu ya, pas kalau yang resiko untuk kedepannya. Nah mungkin bisa itu kan masih agak bertele-tele tuh definisi aku. Mungkin bisa mungkin kalau dijelaskan dalam satu kalimat yang mudah untuk para awam, kira-kira apa tuh manajemen risiko Mbak Aska? Ya, pastinya kalau kita berbicara manajemen berarti kita berbicara masalah bagaimana mengelola. Jadi manajemen risiko adalah bagaimana mengelola risiko. Nah, mengelola itu seperti apa? Kita harus bisa mengidentifikasi, kemudian kita harus bisa menghitung, kemudian kita harus bisa mengevaluasi dan juga memberikan respon terhadap peluang ataupun dampak dari risiko tersebut. Kurang lebih seperti itu, Mbak Mei, sederhananya. Ya. Misalnya kasih case terinspirasi pas Mbak Aska ngomongin sebelum rekaman yang sekarang tentang ini nih, kebiasaan telat. Nah kira-kira gimana nih kalau nerapin ilmu manajemen risiko biar nggak sering telat? Gimana tuh kira-kira? Ya baik. Bayangannya biar ada gambaran gitu penerapan ilmu manajemen risiko. Ya, kalau misalnya di divisi SDM kan pasti klasik ya. Kalau misalnya terlambat, misalnya ada karyawan yang terlambat. Kenapa terlambat? Misalnya karena macet, seperti itu kan. Nah, sebenarnya karena itu adalah permasalahan klasik, berarti kita tahu itu sebenarnya sebuah masalah gitu kan. Apakah itu masalah memang benar terjadi macet, atau mungkin sebenarnya masalahnya itu adalah karena memang karyawannya terlambat bangun dan terlambat berangkat ke kantor, misalnya seperti itu kan. Nah, untuk mengantisipasi macet itu seperti apa? Nah, di ilmu manajemen risiko itu, kalau mungkin Mbak Mei juga paham tentang kaizennya, konsepnya orang Jepang. Nah, di ilmu manajemen risiko pun sendiri, itu kita ada yang namanya, ada istilah teknisnya memang namanya threefold analysis. Jadi threefold analysis itu mirip seperti ilmu kaizen. Jadi apa itu? Yaitu bagaimana mencari tahu permasalahan utama dari sebuah peristiwa. Misalnya keterlambatan itu kan kita bisa definisikan tuh, kita bisa mengidentifikasi terlambat ke kantor pertama misalnya macet, yang kedua mungkin bangun terlambat,
Yang ketiga mungkin pada saat mau memesan Gokar ataupun Gojek misalnya, nggak ada yang mau ngangkut kita misalnya seperti itu. Kemudian ada juga yang lainnya misalnya hujan. Nah itu penyebab utama mengapa karyawan itu biasa menghadapi dalam kehidupan sehari-hari dan akhirnya terlambat sampai ke kantor. Nah, mengetahui permasalahan utama, penyebab utamanya itu adalah bagian dari mengidentifikasi risiko. Nah, seperti saya sebutkan tadi, risiko adalah sesuatu peristiwa yang memberikan dampak terhadap tujuan atau sasaran dari organisasi atau suatu perusahaan. Sementara masalah adalah sesuatu yang sudah terjadi. Risiko itu adalah sesuatu yang belum terjadi dan biasanya kita melihatnya di masa depan. Kalau masalah itu adalah sesuatu yang sudah terjadi di masa lalu. Nah, dari permasalahan tadi yang sudah diidentifikasi, kita bisa nanti mengevaluasi, kemudian menganalisis apa-apa saja yang bisa kita lakukan untuk meminimalkan masalah-masalah tersebut ataupun meminimalkan penyebab kita terlambat sampai ke kantor untuk dapat kita evaluasi dan akhirnya nanti di masa depan permasalahan itu tidak menjadi rintangan lagi atau tidak memberikan peluang kita terlambat lagi di masa depan. Nah, kurang lebih mitigasi risiko di situ perannya. Di situ. Ya, jadi gini ya, kayak yang jadi ntar analisisnya itu secara kuantitatif atau kualitatif atau gabungan keduanya? Bisa keduanya, bisa kualitatif, bisa kuantitatif. Tapi karena ilmu manajemen risiko itu sendiri kan lahir dari industri perbankan ya, jadi finansial. Jadi perhitungannya itu sebenarnya lebih ke kuantitatif gitu kan. Tapi kalau untuk perusahaan yang masih baru mempraktekkan ataupun menerapkan manajemen risiko di perusahaannya, awalnya kita lebih ke kualitatif. Jadi seperti tadi misalnya permasalahan di divisi SDM, kita mengetahui permasalahan klasik dari karyawan macet karena ini itu dah. Itu biasanya lebih ke pendekatan secara kualitatif. Jadi disarankan untuk misalnya bangun lebih pagi, kemudian kalau misalnya hujan, membawa payung atau menggunakan jas hujan, dan juga mengetahui rute-rute yang tidak banyak kendaraan sehingga macet seperti itu sih. Cuman kalau dalam secara umum, secara general perusahaan itu pendekatannya itu biasanya lebih ke kuantitatif. Karena kalau di industri perbankan itu kan biasanya ada kerugian finansial ya. Jadi itu memang harus dihitung kira-kira berapa yang menjadi risiko kerugian dari suatu perusahaan atau satu organisasi. Kurang lebih gitu sih, Bang. Oke. Berarti biasanya kalau orang yang berkecimpung di bidang itu ininya apa namanya? Kan kalau di dunia kreatif itu ada namanya kayak stage-nya kayak graphic designer terus apa tuh. Kalau ini berarti dari junior yang ngurusin risk management ya, terus dalam berapa level tuh kira-kira sampai apa paling tinggi kalau di cara profesional? Sebenarnya sih kalau levelnya itu kita mungkin secara spesifik ya jadi junior analis ya untuk yang level staff gitu kan. Tapi sebenarnya kalau di ilmu manajemen risiko itu mungkin bukan levelan ininya, maksudnya ada level certified-nya, jadi sertifikasi. Ada sertifikasi. Jadi untuk di ISO-nya gitu ya. Jadi untuk di training. Tapi biasanya gini, mungkin untuk bisa jadi ada tiga level, itu CRMO, CRMP dan CRGP. Jadi apa itu CRM? Certified Risk Management Officer untuk yang CRMO.
Tadi aku kirain apa? Customer relationship management. Kan ingat ya? Itu terkait dengan customer, tiba-tiba ternyata CRM yang ini adalah CRM itu. Baru ngaku. Ya, Aduh, oke, lanjut. Untuk mudah-mudahan ini saya nggak salah sebut ininya ya, kepanjangannya. Kalau untuk CRM itu Certified Risk Management Professional kalau nggak salah. Kemudian yang CRGP adalah Certified Risk Governance Professional kurang lebih. Nah, level-levelnya itu mungkin untuk CRMO biasanya untuk staff juniornya itu biasanya mungkin sekitar 1 atau 2 tahun bekerja di unit manajemen risiko. Kemudian untuk itu sudah mengikuti training, misalnya mengikuti training di suatu lembaga yang memang bekerja sama dengan BNSP, jadi secara nasional itu tersertifikasi. Nah, itu biasanya mengikuti serangkaian training, kemudian ada ujiannya, ujian sertifikasi. Nah, ujian sertifikasinya itu agak sulit, jadi ada yang namanya ujian kualitatif dan juga ada ujian kuantitatif. Untuk wajib. Untuk itu dulu. Masih ada ya, oke. Nah, ini aku mau, mungkin kita stop dulu, habis ini kita mau pindah ke segmen kedua, jadi ini biar part satunya. Takutnya ntar kayak tadi lagi tiba-tiba udah capek-capek cuap-cuap tiba-tiba hilang. Nanti mungkin nextnya nih abis ini kita akan lanjut lagi ya teman-teman yang ngedengerin. Untuk part 2-nya masih ngomongin tentang manajemen risiko, tapi ntar ada beberapa pertanyaan mungkin yang rada-rada unik dikit. Jadi stay tune dan tetap aduh aku lupa closingnya apa biasanya.